Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Adapun kompetensi dasar 3.4 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan, menyebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Pada tumbuhan, terdapat jaringan pengangkut atau berkas vaskuler, yang merupakan jaringan yang mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu xilem. Xilem atau pembuluh kayu merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Xilem tersusun dari parenkim xilem dan serabut xilem, serta seperti yang telah diuraikan sebelumnya, serta trakeit dan komponen pembuluh. Trakeit adalah sel-sel tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi atau penebalan, dan sel-selnya akan mati setelah dewasa. Trakeit merupakan komponen penyusun berkas vaskuler xilem yang berbentuk lancip dan panjang, serta memiliki dinding sel yang berlubang yang disebut dengan pit atau celah. Trakeit mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unsur penopang dan pengangkut air pada tumbuhan tertentu. Pada tumbuhan berpembuluh tertentu seperti tumbuhan pinus, paku, dan tumbuhan yang lebih primitif daripada Angiospermae, hanya trakeit yang merupakan tipe sel pada xilem yang terpisah dari parenkim. Selama evolusi, trakeit menyebar melalui dua lintasan. Pertama, ke arah yang mempertinggi efisiensi mekaniknya dan menghasilkan serabut xilem. Kedua, ke arah pengangkutan air yang lebih efisien dan menghasilkan komponen pembuluh. Namun, trakeit sendiri tidak lenyap ketika serabut dan komponen pembuluh berevolusi. Komponen pembuluh merupakan sel-sel silindir yang mati setelah dewasa. Komponen pembuluh ini berlubang yang merupakan tempat air lewat dengan bebas dari satu sel ke sel lain. Oleh karena itu, bentuk pembuluh bukanlah sederetan sel yang saling berpindah, tapi suatu tabung yang strukturnya mirip sebuah talang. Komponen pembuluh umumnya lebih pendek dan lebih lebar daripada trakeit. Namun dinding sel sekunder berlignin seperti pada trakeit. Komponen pembuluh mencakup berbagai tipe sempit dengan papan perforasi sklariform. Pembuluh pada tumbuhan selanjutnya yaitu floem. Floem atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Floem juga memiliki parenkim floem dan serabut floem. Parenkim floem berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara floem yang satu dengan yang lain.
Karakteristik pembuluh silem dan ploem. Silem tersusun dari sel mati, sementara ploem tersusun dari sel yang hidup. Silem memiliki ketebalan dinding sel yang lebih tebal dibandingkan dengan ploem. Bahan penyusun dinding sel pada silem yaitu berupa lignin, sementara pada ploem yaitu selulosa. Lubang antar sel pada silem tidak ada, sementara pada ploem memiliki lubang antar dinding sel yang disebut dengan pembuluh saringan. Fungsi pembuluh silem yaitu mengangkut air dan garam mineral, sementara pada ploem yaitu mengangkut makanan. Bahan yang diangkut dibawa ke daun pada silem, dan pada ploem diangkut ke bagian yang sedang tumbuh dan organ penyimpan cadangan makanan. Untuk arah pengangkutan, silem yaitu diangkut ke atas, sedangkan ploem diangkut ke atas dan juga ke bawah. Pada silem, jaringan memiliki serabut. Pada ploem, jaringan memiliki sel ganda. Penyusun akar. Akar memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan tumbuhan. Pertama, menyerap air, mineral, dan oksigen dari tanah. Kedua, mengokohkan tegaknya tumbuhan di atas tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar juga digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan. Pada akar juga terdapat sistem pembuluh yang berfungsi sebagai alat transport air dan garam mineral dari tanah ke tubuh bagian lain. Bagian ujung akar terdiri atas jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Daerah ini dilindungi oleh tudung akar, kaliptra, dari gesekan dan kerusakan dalam tanah. Sel-sel hasil pembelahan meristem mengalami pertumbuhan memanjang menjadi dewasa, kemudian membentuk struktur-struktur tertentu. Akar monokotil dan dikotil secara garis besar memiliki susunan anatomi yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis merupakan kulit luar akar, berupa selapis sel berdinding tipis, berkutikula, dan tersusun rapat, dan tidak terdapat ruang-ruang antar sel. Sejumlah sel epidermis yang letaknya di ujung akar mengalami modifikasi, membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Sejumlah besar rambut akar berfungsi untuk memperluas permukaan sel, sehingga penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah lebih efisien. Korteks merupakan susunan sel parenki berdinding tipis dan tersusun longgar. Korteks menempati sebagian besar akar tumbuhan. Penampang melintang akar memperlihatkan bahwa korteks tampak sebagai lingkaran. Sebaliknya, pada penampang membuncur, korteks tampak sebagai bentukan yang memanjang. Berdasarkan ini, dapat disimpulkan bahwa korteks secara keseluruhan menyerupai silinder.
Jaringan penyusun batang. Susunan batang tumbuhan dikotil. Umumnya batang tumbuhan dikotil tersusun dari lapisan epidermis, korteks, dan juga stil. Epidermis merupakan selapis sel pipih yang tersusun rapat dan berfungsi melindungi jaringan di dalam batang. Setelah batang mengalami pertumbuhan sekunder di tempat-tempat tertentu, epidermis pecah dan diisi jaringan gabus dihasilkan oleh kambium gabus atau velogen. Lapisan gabus ini disebut lentisel. Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. Korteks. Korteks batang tumbuhan dikotil merupakan jaringan yang terutama tersusun oleh sel-sel parenkim sebagai jaringan dasar. Korteks batang terdiri dari korteks luar dan korteks dalam endodermis. Korteks luar tersusun dari sel-sel kolenkim yang berkelompok atau sel-sel kolenkim yang saling berselang-seling dengan sel-sel parenkim yang membentuk lingkaran tertutup. Stel atau silinder pusat batang tumbuhan dikotil merupakan bagian terdalam dari batang yang terletak di sebelah dalam korteks dalam. Stel terdiri dari lapisan terluar yang disebut perikambium atau perisikl. Pada bagian dalam perikambium terdapat empulur dan berkas vaskuler yang tersusun dari poin dan silinder.